Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 22. Nah, judul perikop ini adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini cukup panjang. Sebenarnya dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-42. Tapi karena untuk mempersingkat waktu, kami membaginya menjadi dua renungan. Ya. Kali ini akan dibahas dari pasal 4 ayat 1 sampai 22. Nanti berikutnya 23 sampai ke pasalnya ke-42. Baik Bapak Ibu, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Saudara dikasih Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini diceritakan oleh Rasul Yohanes percakapan antara Kristus dengan seorang perempuan dari Samaria. Dijelaskan di sana bahwa Kristus meninggalkan Galilea dan kembali ke Yudea. Kemudian ia harus melintasi daerah orang Samaria. Saudara, untuk saudara ketahui bahwa bangsa Samaria dan bangsa Yahudi mereka bermusuhan satu dengan yang lain. Dan saudara, kemudian karena Kristus sudah letih oleh perjalanan itu, kemudian dia duduk di pinggir sumur Yakub. Lalu kira-kira pukul 12 siang, datanglah seorang wanita Samaria untuk mengambil air di sumur itu. Dan Kristus kemudian bercakap-cakap dengan wanita tersebut. Saudara, salah satu hal yang menarik yang tercatat di dalam perikop ini adalah yang tercatat dalam ayat 13 dan 14. Kristus berkata kepada wanita itu, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, Kristus dengan demikian membandingkan dirinya dengan air dari sumur Yakub itu. Ini merupakan kebenaran yang indah tentang dirinya. Kristus adalah sumber dari air kehidupan yang sejati. Saudara dikasihi Tuhan, semua manusia memiliki ruang kosong di dalam hati mereka. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan mereka berusaha untuk mengisi ruang kosong itu dengan melakukan berbagai hal. Ada yang melakukannya dengan mengumpulkan kekayaan mereka, atau mereka memanjat karir dan sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa Allah adalah sumber kehidupan dari seluruh alam semesta dan juga termasuk kehidupan mereka. Dan hanya Allah di dalam Kristus lain dapat mengisi kekosongan hati mereka. Mereka berpikir bahwa setelah mereka kaya, mereka dapat atau mendapat jabatan yang mereka harapkan, mereka dapat mengisi kekosongan mereka. Tapi sayangnya setelah kita lihat, ada begitu banyak orang yang sudah mencapai kekayaan yang seperti yang mereka mimpikan, atau mereka sudah mencapai karir seperti yang mereka harapkan, mereka tetap merasa kosong di dalam hati mereka. Karena memang kekosongan tersebut tidak bisa diisi oleh benda-benda lain, atau hal apapun yang akan kita capai. Tetapi kekosongan itu hanya diisi oleh Kristus. Karena Kristus adalah jalan untuk menyelesaikan dosa kita. Kristus adalah jalan bagaimana kita bisa terhubung dengan Allah sang sumber kehidupan itu sendiri. Kristus adalah jalan di mana kita bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah. Karena itu, saudara, tidak ada cara lain untuk mengisi kekosongan di batin kita selain melalui Kristus. Dan karena setiap orang memiliki kekosongan itu berarti saudara pun membutuhkan Kristus di dalam batin saudara. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah akhir-akhir ini saudara sedang merasa kosong di dalam hati saudara? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan dapat memulihkan hidup saudara, dan agar saudara dapat hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara, marilah kita menjalani kehidupan kita bersama Allah melalui Kristus dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih karena kasih dan setiamu Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa menghidupi hari ini. Dan terima kasih buat istirahat malam yang sudah Engkau jaga, yang Engkau sertai Tuhan. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Itu hanya karena karunia-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh apa yang kami kerjakan hari ini, biar semuanya dikerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.